Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yuda Anggit Juwantoro. Channel yang tentunya berbagi informasi, berbagi pengetahuan, tips, dan trik ya terkait skripsi ataupun perkuliahan. Oke, kali ini kita akan berbagi ya tutorial, berbagi pemahaman bersama terkait fitur dan fungsi sebuah aplikasi ya yang tentunya membantu kalian semua dalam memproses data penelitian. Apa aplikasinya? Ya, benar. Ya, SPSS. Ya. Oke, jadi tampilan SPSS ya, kalau kita lihat sekilas seperti model apa ya? Excel ya. Ya, jadi modelnya kayak Excel di mana terdiri dari beberapa kotak-kotak yang tentunya ini nanti untuk kita melakukan input data. Ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di bagian bawah di situ ada lembar data view dan sebelahnya ada variable view. Jadi kalau kita asumsikan, kita bandingkan dengan Excel, di Excel itu di bagian bawah ada sheet ya, lembar. Kita bisa buat beberapa lembar. Nah, kalau di SPSS ini sudah paten, sudah ada tersedia data view dan variable view. Ya. Ini juga sama, ketika kita klik variable view maka akan tampilannya seperti ini. Oke, kemudian data view-nya seperti ini. Jadi ada dua lembar. Oke, sekarang kita masuk ke menu-menu yang ada di SPSS ya. Oke, yang pertama adalah bagian paling kiri atas yaitu ada file. Begitu kita klik, ya kita bisa menemukan subfilenya ya berupa news ya untuk membuat file baru, open, import data, save all data, dan beberapa submenu yang lainnya. Oke, kemudian kita beralih ke edit. Di sini ada pilihan undo, ada pilihan redo, dan beberapa pilihan yang lainnya ya. Insert variable, insert case, search data file, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau kita lihat ini ada cut, copy, dan sebagainya, ini otomatis dia akan abu-abu atau buram ya. Ini karena belum ada data yang kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Ketika nanti kita sudah memasukkan data, maka submenu ini bisa kita pilih ya sesuai dengan fungsi yang akan kita proses. Oke, kita lanjut ke view. Menu view, ya ini menunjukkan status bar, toolbarnya, kemudian menu editor, fontnya yang akan kita gunakan pada aplikasi ini. Oke, lanjut ke data. Nah, di sini cukup banyak ya submenunya, ada define variable properties, set measurement, copy data properties, dan beberapa submenu yang lainnya. Oke. Di menu transform, ya di sini ada computer variable, programmability transformation, count values, ya dan beberapa pilihan yang lainnya. Ya, di sini nanti kita bisa mengatur lah beberapa settingan pada program ini. Kemudian di analyze. Nah, ini yang paling favorit karena memang ini ya submenunya ya. Jadi menu utamanya adalah di analyze ini. Karena di analyze ini adalah letak ketika kita memproses sebuah data. Jadi data-data yang akan kita proses, kita ingin cari frekuensinya, kita ingin cari analisanya, ya analisa itu non parametrik, kemudian korelasi dan sebagainya melalui menu analis ini. Ya, jadi melalui menu analis ini kita akan mulai ya memproses sebuah data yang sudah kita input ke dalam aplikasi SPSS ini. Oke, kita lanjut ke grafik. Nah, ini ada chart builder ya, kemudian graph board template user ya, will build plot dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa pengaturan nanti ya, khususnya nanti ketika kita mau menampilkan sebuah grafik ya terkait data yang sudah kita input. Kemudian ada utilities ya, kemudian ada extension, ada Windows, dan tentunya ada help ya, memberikan informasi tambahan khususnya terkait aplikasi yang kita gunakan pada saat ini. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian bawah tadi, ada data view. Data view itu apa? Ini adalah lembar tentunya untuk kita memproses atau menginput data. Ya, jadi segala data yang akan kita proses, kita akan inputnya di sini. Ya, di menginput data semuanya, kita akan prosesnya di sini. Ya. Dan yang perlu diketahui dalam kita memproses sebuah data ini, kita harus mengawalinya dari sisi pojok kiri atas. Ya. Berbeda dengan Excel, kalau model Excel itu kita bebas mau menuliskan data di sini pun ya, di kotak paling sini ataupun di mana aja bebas. Namun pada program ini, SPSS ini, kalian harus menginput datanya mulai dari sisi kiri atas.
Ya, jadi pastikan di kolom pertama ini sudah terisi dulu sebelum Anda mengisi di kolom kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi harus mengisi di paling kiri atas terlebih dahulu, kemudian baru kolom-kolom berikutnya. Kemudian tips yang lainnya di sini kalau kita ada data yang mungkin kita lebih ya, kita dalam memproses sebuah data, kemudian kita mau menghapus dan sebagainya, cukup kita hapus di bagian nomor ya. Nomor kita klik, maka akan terblok seperti itu. Nah, ini tinggal kita pencet di keyboard kalian delete. Oke, maka akan hilang. Ya, seperti itu. Begitu juga ketika kolom yang kita gunakan misalnya tidak jadi kita pakai, kita mau hapus karena kita mau menginput yang baru karena mungkin ada kesalahan, kita tinggal klik bagian atas, maka akan terblok ke bawah ya, seperti gambar ini. Kemudian tinggal kita klik delete. Oke, maka akan hilang ya datanya. Nah, itu tadi ya cara simpelnya ketika kita mau menghapus data ya, dan juga tadi ketika kita mau menginput data ya. Jadi diawali dengan kolom sisi yang paling kiri atas, kemudian baru menuju ke kolom-kolom yang lainnya. Dan ke bawah itu biasanya akan menunjukkan jumlah respondennya. Ke kanan itu menunjukkan variabel atau data yang kita input. Oke ya. Nah, kita beralih ke variabel view ya. Di bagian bawah tadi saya asumsikan lembar ya, lembar variabel view. Kita klik variabel view. Nah, tampilannya seperti ini di variabel view, berbeda dengan yang di data view. Nah, ketika teman-teman ya salah menginput data yang harusnya diinput di data view, namun kalian inputnya di variabel view, maka yang terjadi adalah ya datanya tidak akan muncul ya. Kenapa? Karena sekali lagi data view inilah tempat kita untuk menginput data. Ya, sedangkan di variabel view fungsinya adalah memberikan keterangan, memberikan tambahan settingan pada data view. Ya, jadi modelnya seperti itu. Jadi memberikan keterangan, menambahkan fungsi-fungsi lain ya di data view yang sudah kita input. Contohnya kita akan coba praktekkan ya. Di sini kita akan coba input data ya. Kita ini data ini ya. Kadar glukosa ya. Kadar glukosa kita contohkan ya di beberapa responden. Ada 140, ada yang 123, ada 110, kemudian ada 140 lagi ya. Ada 180, ada yang 200. Ya. Contohnya seperti ini ya. Kemudian di sampingnya saya mau menginput data HB ya. Kadar HB kita input ya. Ada yang 13, ada yang 14, ada yang 15, ya, ada yang 16 misalnya, ada yang 15, 17. Datanya seperti ini. Nah, ini sudah muncul ya dua data. Ya, kolom yang pertama adalah menggambarkan kadar glukosa, kemudian kolom yang kedua ini tadi menggambarkan kadar HB. Nah, sekarang kita lihat di tampilan variable view-nya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi ketika kita di data view tadi menginput dalam bentuk kolom ya, kolom 1, kolom kedua, ternyata ketika kita masuk, kita klik variable view-nya, maka yang muncul adalah baris pertama, baris kedua. Ya, jadi baris pertama dan baris kedua. Nah, ini menggambarkan data yang tadi sudah kita input di data view. Jadi modelnya kebalik ya. Jadi kalau kita inputnya dalam bentuk kolom, maka yang akan muncul adalah baris. Nah, baris pertama itu menunjukkan tadi data di kolom pertama yaitu kadar glukosa. Sedangkan untuk yang kolom kedua, baris kedua di variable view ini menggambarkan kolom kedua di data view, yaitu tadi kadar HB. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oke, jadi data view ya, ini datanya, kemudian di variable view adalah muncul seperti ini keterangan-keterangan dari data yang sudah kita input. Nah, bagaimana Pak kalau ya di data kita itu ada desimal yang mau kita tuliskan? Di sini kan contohnya di variable view di data ya, salah satu data yang tadi kita ambil adalah kadar HB. Ini kan genap semua, 13, 14 dan sebagainya. Misal kita mau menginput data dalam bentuk desimal ya. Contohnya ini misalnya 13,5 ya. Kemudian di sini ada 13,7. Kita biarkan dulu ya. Kok hilang Pak? Kok jadi 14? Ini pembulatan.
namun kita nanti bisa atur di variable view. Oke, 15 masih tetap mungkin ini ya, kita contohkan aja 15,2. Oke, sekarang kita coba di variable view-nya. Nah, ini di bagian desimal, karena tadi di kolom yang kedua, berarti di baris yang kedua kita setting desimalnya ini kita tambah. Yang tadinya 0 ya, kita bisa menambahkan di sini ya. Tinggal kita klik atas bawah. Oke, kita tambahkan cukup 1 desimal ya, cukup 1. Nah, sekarang kita lihat di data view-nya. Oke, jadi tampilannya sudah berubah ya. Jadi sudah muncul 13,5, 13,7, kemudian 15, dan seterusnya. Ada lagi 15,2. Nah, jadi berbeda ya dari yang sebelumnya tadi. Kalau tadi langsung melakukan pembulatan, ya, namun begitu kita sudah setting desimalnya tadi, kita tambah 1 desimal, maka akan muncul seperti ini. Ya, jadi sekali lagi di variable view adalah tempat kita untuk memberikan keterangan dan memberikan tambahan fungsi ya pada data view yang sudah kita input. Oke, kemudian kita lihat menu-menu yang ada di variable view. Ya, yang pertama adalah dinama. Nah, ini dinama kita bisa memberikan label, namun perlu diberikan catatan bahwa di nama ini tidak bisa menggunakan spasi. Ya, jadi ketika kita ingin menuliskan sesuatu, misalnya tadi ini menggambarkan yang kolom yang pertama yaitu kadar glukosa, contoh, maka kita hanya bisa seperti ini, kadar gula atau kadar glukosa, ya, tanpa ada koma. Ya. Oke, kemudian yang bagian bawah adalah data terkait kadar Hb. Kita enter, seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat di data view-nya. Nah, gambarannya seperti ini ya. Jadi di bagian atas itu sudah muncul ya, label ya atau nama dari variabel yang sudah kita tuliskan. Tentunya ini sangat penting ya ketika data yang kalian input itu banyak ya, ada beberapa variabel atau data-data yang lain. Agar tidak terjadi kesalahan data, maka perlu Anda berikan nama ya di atas tadi ya di bagian variable view-nya, sehingga bisa membedakan apakah ini kolom yang pertama ini mewakili kadar glukosa, kolom kedua kadar Hb, mungkin selanjutnya ada angka-angka atau data-data yang lain, jadi biar nggak ketukar ya, jadi seperti itu. Nah, tipsnya lagi di poin variable view ini kita bisa menuliskan yang sama ya, yang kita tuliskan di nama ini di bagian label. Ya, bedanya kalau di label ini kita bisa menggunakan spasi. Ya, jadi ini kita isi yang sama dengan yang di bagian nama, yaitu kadar, ada spasinya, kemudian glukosa ya. Oke, kita enter, kemudian yang bagian kedua adalah kadar spasi Hb. Oke, seperti itu ya. Kemudian di menu berikutnya ada tipe. Tipe di sini kalau kita klik di bagian pojok kanannya, ya, di sini ada pilihan variabel tipe. Mulai dari numerik, koma, dot, scientific, notation, dan sebagainya. Nah, di mana ketika kita input data di data view tadi, maka di bagian sini itu adalah cara otomatis akan memilih sesuai dengan datanya. Ya, ketika kita menginput dalam bentuk angka, maka akan muncul tipenya adalah numerik. Sedangkan sebagai contoh kalau kita menginput sebuah kata, ya variabelnya itu berupa kata, maka tipe yang ini akan otomatis memilih yang string ini. Ya, dia akan otomatis muncul string, bukan numerik lagi. Oke, jadi seperti itu. Ini ada pilihannya ya. Kemudian width di sini adalah menggambarkan lebar ya, lebar dari kolom yang di data view tadi, dan 8 ini adalah huruf ya, jumlah hurufnya. Jadi ketika di data view ini kita menuliskan misalnya angka ataupun huruf yang ada beberapa variasi ya, mungkin hurufnya terlalu panjang dan sebagainya. Nah, ini gambarannya di sini ada 8, ini menunjukkan 8 huruf. Kalau kita inputnya angka, berarti lah ada 8 angka yang kita tuliskan di situ. Dan ini bisa kita ubah-ubah, kita sesuaikan ya. Kalau memang kita menginput data angka dalam mungkin puluhan juta atau mungkin lebih lagi ya, maka kita bisa settingnya di sini, bisa kita tambahkan. Begitu juga kalau kita menginput dalam bentuk katanya mungkin panjang ya, maka kita bisa setting lagi di sini ya. Jadi ini menentukan jumlah angka ataupun jumlah huruf ya pada data yang kita input di data view ya, seperti itu. Jadi ini gambarnya seperti itu. Kemudian desimal tadi ya, untuk menambahkan desimal di data view.
kemudian label tadi. Nah, fungsi label di sini nanti akan muncul di output hasil dari proses SPSS. Ya, jadi ketika kita memproses ini, memproses mungkin distribusi frekuensi ataupun yang lainnya, nah tabel yang akan keluar itu akan sesuai dengan label yang kita berikan nama di sini. Ya, kadar glukosa, kadar Hb, dan seterusnya. Jadi ini munculnya di bagian output, sedangkan kalau yang nama ini adalah muncul di tadi bagian label atas ya dari sebuah data yang kita input tadi. Oke, value di sini, value ini untuk memberikan coding. Jadi kalau kalian semua menggunakan data, input datanya berupa coding, maka bisa memberikan coding atau keterangan datanya di sini. Ya, misal satu ini Anda gambarkan sebagai kalau kita bicara kadar gula misalnya, kita kategorikan ke dalam kadar gula yang rendah misalnya. Kemudian yang kedua, kodenya mungkin kita asumsikan untuk kadar glukosa yang sedang atau tinggi dan seterusnya. Begitu juga untuk data-data yang lainnya ya. Jadi kita bisa sesuaikan, bisa mengisi keterangan codingnya di menu values ini. Oke, kemudian missing ini jika kita dalam menginput ada data-data yang memang kita tidak mau memprosesnya, ya jadi kita filter, kita bisa memilihnya di poin missing ini. Kemudian lanjut lagi di menu kolom. Kolom di sini adalah jumlah tadi ya, banyak lebarnya kolom ya, lebarnya kolom di sini bisa kita setting ya. Jadi kalau width ini tadi menggambarkan jumlah angka, jumlah huruf ya, kalau kolom ini adalah lebarnya. Oke, kemudian align di sini ada pilihan, kalau kita klik ada left, right, and center. Ini sama kayak kita ngetik di Microsoft Word ya. Jadi ketika kita membuat rata kiri, rata kanan, kemudian tengah, nah ini pilihannya di sini. Oke, jadi ini dari data yang kita tulis tadi, apakah kita mau membuat rata sebelah tengah dan sebagainya. Oke, kita contohkan yang ini ya. Kita buat center, maka kita lihat di data view-nya. Nah, ini data kita berada di tengah. Ya, jadi letaknya di tengah seperti ini. Oke, kita masuk lagi di menu berikutnya, ada measure. Measure ini adalah skala. Jadi kalau kita klik di sini ada scale, ordinal, nominal. Di mana scale ini mewakili untuk interval dan rasio. Ya, jadi ketika data yang kalian masukkan itu berupa interval atau rasio, kalian bisa klik di scale ini. Ya, sedangkan kalau nanti datanya berupa ordinal ataupun nominal juga bisa kita sesuaikan. Kemudian ini input, ya ini menggambarkan aja ya bahwa yang kita masukkan ke dalam data view tadi berupa data yang akan kita proses. Pilihannya di sini ada target, both, non-partition, dan split. Ya, jadi kita kondisikan ini seperti awalnya, defaultnya adalah input. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya, gambaran secara umum aplikasi SPSS ya secara standarnya, di mana di proses aplikasi ini tentunya akan membantu kalian semua dalam menganalisa sebuah data ya, data penelitian khususnya. Oke, jadi kurang lebih fitur-fiturnya seperti ini, tinggal nanti kita proses ya, kita masukkan data teman-teman di data view, kemudian nanti diperbaiki di variable view ini, kita berikan nama, kemudian kita ubah-ubah beberapa mungkin desimalnya, kemudian labelnya, dan beberapa menu yang lainnya. Misalnya value-nya kita isi karena kita mungkin mengisi data dalam bentuk coding. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Bila ada kurangnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan ataupun yang lainnya bisa kita diskusikan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa.